Halo teman-teman mahasiswa UT, kali ini saya akan sharing dengan kalian terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa di komentar di video YouTube saya yang terkait dengan ujian online. Jadi beberapa mata kuliah dari mahasiswa tersebut sesuai dengan KTPU yang dia dapat itu harus ditempuh dengan ujian online. Nah, pertanyaan dari mahasiswa itu, apakah mata kuliahnya harus diregistrasikan ujian online lagi? Nah, mari teman-teman kita bahas tentang ujian online ini dan ikuti video saya sampai selesai. Nah, kalian yang belum subscribe, silakan subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap saya mengupload video-video yang terbaru. Jadi teman-teman, untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut, saya ingin membahas tentang ujian online ke dalam dua kategori, yaitu ujian online dulu dan ujian online sekarang. Nah, yang pertama teman-teman adalah ujian online dulu. Jadi ujian online yang dulu itu adalah ujian online yang dilakukan secara online memakai komputer yang telah disediakan oleh pihak UPBJJ UT dan pelaksanaannya itu bisa di kantor UPBJJ atau di tempat lain di kabupaten atau kota yang tentu sudah bekerja sama dengan pihak UPBJJ untuk pelaksanaan ujian online. Nah teman-teman, ujian online itu sendiri, yang ujian online dulu ya, itu dibagi menjadi dua, yaitu ujian online ulang, di mana ujian online tersebut adalah ujian online dari mata kuliah yang pernah ditempuh. Jadi mahasiswa itu hanya perlu meregistrasikan mata kuliah yang pernah ditempuh tersebut dengan ujian online, yaitu dengan registrasi ujian online. Jadi hanya ada satu lip atau satu lembar informasi pembayaran. Kemudian yang kedua adalah ujian online registrasi. Di mana untuk ujian online registrasi ini teman-teman, ujian online dari mata kuliah yang diregistrasikan mata kuliahnya pada semester berjalan tersebut. Jadi mata kuliah yang akan ditempuh ujian online tersebut harus diregistrasikan terlebih dahulu. Nah, nantinya ada dua lip atau dua lembar informasi pembayaran. Nah, jadi untuk yang pertama tadi adalah lip registrasi mata kuliah. Nah, setelah itu teman-teman juga harus melakukan registrasi mata kuliah tadi untuk registrasi ujian online. Jadi ada dua lembar informasi pembayaran untuk ujian online registrasi. Nah, di mana untuk ujian online yang dulu itu teman-teman, peluang waktu pelaksanaan ujian online itu tentu diatur oleh pihak UPBJJ UT. Jadwal-jadwalnya atau tanggal dan hari-hari mana yang bisa digunakan untuk pelaksanaan ujian online itu ditentukan oleh pihak UPBJJ UT. Jadi mahasiswa itu melakukan registrasi ujian online sesuai dengan kuota jadwal pelaksanaan ujian online yang sudah disediakan. Kemudian ujian online ini bukan sebagai ujian akhir semester atau bukan UAS, ya. Namun merupakan salah satu layanan yang diberikan UT kepada mahasiswa dalam menyelesaikan mata kuliah. Jadi yang pertama ini adalah beberapa hal terkait dengan ujian online pada waktu dulu. Nah, yang kedua teman-teman adalah ujian online pada saat sekarang ini. Nah, ujian online pada saat sekarang ini adalah ujian online yang merupakan salah satu bentuk atau modus ujian akhir semester. Salah satu modus UAS UT pada semester ini. Kemudian ujian online ini berlaku untuk mata kuliah yang sudah ditentukan oleh UT. Jadi mahasiswa tidak dapat meminta atau menentukan
sendiri mata kuliah yang ingin ditempuh dengan ujian online. Jadi sudah ditentukan oleh UT itu sendiri ya. Kemudian ujian online ini dilakukan oleh mahasiswa tanpa melakukan registrasi ujian online seperti dahulu. Jadi tidak ada pembayaran ujian online karena ini UAS. Jadi sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa tadi, apakah dia harus melakukan registrasi ujian online lagi ketika dia sudah mendapatkan jadwal ujian online? Maka jawabannya adalah tidak perlu. Ya, tidak perlu. Kemudian teman-teman, untuk ujian online dilakukan dengan datang ke lokasi yang ditentukan UT sesuai tempat ujian pilihan mahasiswa pada awal registrasi mata kuliah. Jadi kalian yang melakukan atau mendapat jadwal ujian online sesuai dengan KTPU yang kalian unduh saat ini, itu kalian tinggal datang ke lokasi yang sudah ditentukan oleh UT tersebut. Kemudian mahasiswa tidak perlu membawa perangkat komputer atau laptop untuk melaksanakan ujian itu. Karena apa? Karena di lokasi pelaksanaan ujian online itu sudah disiapkan, sudah disediakan perangkat komputer untuk pelaksanaan ujian online. Kemudian yang terakhir teman-teman, mahasiswa dapat mengajukan pindah lokasi dan ganti jadwal atau pindah lokasi ujian online sepanjang lokasi, hari, tanggal, sesi, dan jamnya itu masih tersedia. Jadi ingat ya, jika mahasiswa itu ingin melaksanakan ujian online di tempat lain, ya, atau di hari lain, tanggal lain, yang tidak sesuai dengan KTPU yang awal, itu teman-teman bisa mengajukan ke UPBJJUT untuk mengajukan pindah lokasi atau pindah hari atau tanggal. Tetapi tentu jika kuotanya masih tersedia. Jadi di tempat baru yang kalian ingin ikuti ujian online itu, jamnya, sesinya, kemudian hari tanggalnya itu tersedia sesuai dengan jadwal yang tentu sudah disiapkan juga oleh pihak UPBJJUT yang kalian tuju. Jadi wilayah itu masuk wilayah UPBJJUT mana atau masuk ke kabupaten atau kota mana. Jadi itu harus teman-teman perhatikan. Jadi teman-teman, kalau kalian perhatikan apa yang saya sampaikan tadi dengan baik, seharusnya teman-teman sudah paham terkait dengan ujian online yang dulu dan sekarang. Ada beberapa mahasiswa yang tanya ke saya, masih menganggap bahwa ujian online itu adalah ujian online yang seperti dulu. Namun perlu teman-teman pahami bahwa ujian online yang dahulu itu tidak lagi berlaku seperti sekarang ini. Sekarang ujian online itu dipakai oleh UT sebagai salah satu modus UAS UT. Jadi ada beberapa mata kuliah yang memang ditentukan oleh UT itu sendiri harus ditempuh oleh mahasiswa dengan cara ujian online. Di samping ada juga ujian tatap muka atau juga ada take home exam atau THE. Nah demikian teman-teman. Jika teman-teman kurang paham tentang apa yang saya sampaikan atau mungkin ada beberapa hal yang saya sampaikan yang kurang tepat, teman-teman juga bisa memberikan pembetulan atau sumbangsi pendapat di kolom komentar ya. Silakan di-share ke teman-teman yang lain agar apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih.